aku lihat, aku dengar, aku tahu. Suatu langkah awal Musa ketika dia berniat membela bangsanya, yaitu ketika dia melihat saudara sebangsa setanah airnya dijajah dengan kerja paksa. Kisah Musa saat menyelamatkan bangsanya dari tangan Mesir memang penuh dengan drama. Siapapun yang berseru pada Allah, Allah akan mendengar. Siapapun yang datang kepada Dia, Dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Tujuannya adalah supaya kita semua selamat. Jadi apapun, siapapun kita, mari datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya. Kali ini kita akan masuk dalam pelajaran 3 Triwulan 2. Aku yakin banget nih kita sudah mendapatkan berbagai informasi penting guna menguatkan kita di masa muda kita ini. Nah, bener banget nih. Udah banyak banget pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan kali ini kita akan belajar lagi sebuah pelajaran yang tidak kalah menariknya dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ada sebuah cerita, seorang anak gadis dijual di tempat-tempat klub malam sebagai bisnis pelacuran yang awalnya tidak mengetahui apa-apa. Ia dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, namun akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang sangat tidak bagus. Di lain sisi, ada seorang anak tega menganiaya adiknya sendiri hingga merenggut nyawanya. Nah, yang tadi kita sudah dengar bersama-sama, itu adalah salah satu bagian dari kehidupan manusia pada saat sekarang. Ketika keberadaan dosa yang sangat mengerikan, membuat banyak sekali orang tidak bisa memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Di Alkitab, kisah Nabi Musa saat menyelamatkan bangsa Israel adalah sebuah kisah pengorbanan di saat ia melihat bangsanya dijajah dengan begitu berat oleh bangsa Mesir. Nah, benar. Kalau misalnya kita lihat, itu adalah suatu langkah awal Musa ketika dia berniat membela bangsanya, yaitu ketika dia melihat saudara sebangsa setanah airnya dijajah dengan kerja paksa. Nah, ketika dia melihat itu, ketika dia melihat bangsa Mesir memukul seorang dari bangsanya, hal itulah yang membuat Musa mengambil sebuah langkah dengan membunuh orang Mesir tersebut. Nah, benar. Kalau kita membaca kisah Musa saat menyelamatkan bangsanya dari tangan Mesir memang penuh dengan drama. Kita bisa lihat kelanjutannya saat akhirnya Firaun mendengar tindakan yang dilakukan olehnya kepada seorang prajurit Mesir. Raja akhirnya mencari cara untuk membunuh Musa, namun Musa melarikan diri. Nah, di akhir cerita, saat Musa sedang menggembalakan kambing domba milik Yitro, kalian tahu nggak apa yang terjadi? Tahu dong, Apa malaikat tuh? Tuhan menampakkan dirinya dengan nyala api yang keluar dari semak duri. Nah, disitulah awal pertemuan Musa dengan Tuhan. Dan disitu juga awal Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, kalau misalnya kita baca di Alkitab, dikatakan, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, sekarang surat orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah, ini luar biasa banget nih. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Musa dan bagaimana jawaban Allah kepadanya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai engkau? Nah, bener nih. Pelajaran kali ini kayaknya pelajaran yang seru banget ya, Wik. Nah. Karena kita bisa berbicara tentang judulnya Aku Lihat, Aku Dengar, Aku Tahu. Nah, bener banget. Nah,
Sebelum kita akan membahas semuanya nih bersama dengan kami, mending kita kenalan dulu nih. Halo, aku Aurel dari Jemaat Tamrin. Halo, aku Ludwig dari Jemaat Warakas. Jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan juga manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu drama Padang Gurun. Dan kita sudah masuk di pelajaran ketiga dengan judul Aku Lihat, Aku Dengar, Aku Tahu. Dan ayat inti kita pada pelajaran kali ini terdapat dalam Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, dari ayat ini kita melihat ada sebuah janji yang Tuhan berikan kepada bangsanya yang saat itu sedang mengalami kesengsaraan yang besar. Allah tuh benar-benar tahu apa yang saat itu dibutuhkan oleh umatnya. Iya, benar banget. Dan melalui Musa lah, suara dan panggilan itu datang. Di saat ini, kadang Tuhan menggunakan kita untuk menyelamatkan seseorang yang ada di sekitar kita. Mungkin dengan cara yang berbeda-beda tentunya. Namun yang perlu kita tahu dan kita perlu ketahui bersama adalah bahwa Allah selalu mendengar kita dan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Nah, ada sebuah kutipan nih di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 290 dan 291. Dengan membunuh orang Mesir itu, Musa telah jatuh ke dalam kesalahan yang sama yang sangat sering diperbuat oleh leluhur-leluhurnya, yaitu melaksanakan dengan tangannya sendiri apa yang telah dijanjikan Allah akan dilakukannya. Tetapi hikmat yang tidak terbatas itu telah memanggil dia yang akan menjadi pemimpin bangsanya untuk memakai jangka waktu 40 tahun itu di dalam pekerjaan yang rendah sebagai seorang gembala. Kebiasaan untuk menjaga, kebiasaan untuk melupakan diri, serta menjaga kawanan dombanya itu, bila dikembangkan, akan menyediakan dirinya untuk menjadi gembala Israel yang berbelas kasihan dan panjang sabar. Nah, dari kutipan yang sudah kita sama-sama dengarkan, kita lihat sebuah tindakan yang dilakukan oleh Musa di luar kontrol Tuhan, dengan membunuh seorang Mesir. Ketika itu, ia terjerumus dalam sebuah kesalahan yang dilakukan oleh leluhur bangsa Israel. Namun, Tuhan mengangkat dia untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Ini sebuah langkah iman yang baik untuk kita amati bersama. Nah, benar. Panggilan Tuhan itu tuh sering terjadi pada mereka yang terlihat sering melakukan kesalahan. Tuhan sering menggunakan orang-orang tersebut untuk pekerjaan tangannya. Kita lihat juga bagaimana Saulus yang akhirnya berubah namanya jadi Paulus, seorang murid Yesus yang kita tahu sendiri latar belakangnya seperti apa. Nah, benar banget. Sebelum kita diskusi lagi, aku ingin membacakan sebuah kutipan dari Matt Slitt dari Magdeburg, penyair wanita pada abad ke-13 berkebangsaan Jerman. Dia mengatakan bahwa belas kasihan berarti bahwa jika saya melihat sahabat saya dan musuh saya dalam kebutuhan yang setara, saya akan menolong mereka berdua dengan perbandingan yang sama. Keadilan menuntut agar kita mencari dan menemukan orang-orang asing, mereka yang hancur, mereka yang dipenjara, dan memberikan kepada mereka kelegaan dan mempersembahkan kepada mereka pertolongan kita. Disinilah letak belas kasihan suci Allah. Nah, ada juga nih dari Augustine dari Hippo, seorang dokter gereja berkebangsaan Italia pada abad ke-4 sampai 5. Allah bukanlah penipu, yang mana dia menawarkan dukungan kepada kita, dan kemudian ketika kita bersandar kepadanya, melesat menjauhi kita. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak dalam bagian apakah kamu tahu dikatakan bahwa bangsa Israel bukanlah satu-satunya bangsa yang Tuhan selamatkan dari perbudakan. Amos 9 ayat 7 mengatakan bahwa dia juga menolong bangsa Ethiopia, Filistin, dan Aram. Kita juga dalam perbudakan diperbudak oleh dosa bahwa iblis telah menahan kita di dalamnya. Allah mengasihi kita dan ingin menyelamatkan kita. Dia berjanji dalam Matius 1 ayat 21 bahwa Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Beberapa dari penyelamatan ini dapat terjadi di sini, di bumi ini. Selebihnya akan terjadi di surga nanti. Namun Allah pasti akan membebaskan.
Mengapa Allah bersusah-susah untuk menyelamatkan manusia? Karena dia melihat, dia mendengar, dan dia mengetahui apa yang kita lalui. Nah, dari bacaan dari apakah kamu tahu, kita lihat ya bahwa rencana keselamatan sudah direncanakan oleh Allah bagi umatnya. Tuhan dengan segala janji yang telah Ia berikan kepada kita tuh merupakan sebuah harapan bagi kita. Dan kita telah mengetahui segala rencana tersebut. Lantas bagaimana kita menanggapi itu? Kayak dengan satu cara, yaitu lakukanlah apa yang baik di mata Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang berkelimpahan bagi kita. Nah, kita mesti ingat, aku telah melihat, aku telah mendengar, dan aku telah mengetahuinya. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Lalu jika sudah mendengar dan mengetahuinya, Nah, seperti dalam Yesaya 59 ayat 1 yang berfirman, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. nah, ini Aurel, aku mau tahu nih pendapat Aurel di bagian apakah pendapatmu. Teman-teman juga bisa baca nih. Di sini katakan, terkadang orang melakukan sesuatu yang buruk oleh karena mereka sendiri diperlakukan dengan cara buruk. Tanamkan ini dalam pikiran, dalam skenario di bawah ini, yang manakah yang paling ingin kamu hibur dan atau membebaskan korban dari penganiaya jika kamu memiliki kekuasaan untuk menghentikan apa yang sedang terjadi. Jadi kalau misalkan Aurel ngeliat ada orang nih, satu kondisi yang nanti aku bacain, Aurel mau bebasin gak nih? Ada nih, satu pernyataannya. Seorang yang berumur 14 tahun memukul seorang anak berumur 5 tahun. Nah, Aurel mau nyelamatin gak kalau misalnya Aurel punya kekuatan atau kuasa? Soalnya dia masih 14 tahun. Iya sih, gak enak. Apalagi yang dipukul tuh 5 tahun lagi ya. Oke, sama dong. Nah, lalu pernyataan yang kedua, seorang ibu dianiaya oleh suaminya. Berarti istri dianiaya oleh suaminya nih. Kalau ini mungkin aku bakal minta tolong orang di sekitar kali ya. Karena takutnya jadi berdua dianiaya. Oh iya bener ya. Berarti tetap dong nolongin kan. Iya. Oke. Nih, pernyataan ketiga, seorang dewasa mengumpat seorang anak. Nah, orang dewasa ngumpetin anak-anak nih. Bakal diselamatin nggak? Ngumpetin anak-anak. Ngumpetin anak-anak atau diculik lah ibaratnya. Kayaknya iya sih, bantuin lah, telepon polisi. Nah, ini yang terakhir nih, seorang anak laki-laki dijual untuk bisnis perbudakan. Wah, serem. Selamatin tapi kan? Kalau bisa ya selamatin. Iya, kalau misalnya ada kuasa pasti iya, satu kekuasaan. ada kesempatan. Nah, kan kita udah diskusikan nih, tapi pasti ada beberapa hal yang kita nggak ngerti. Iya, bener banget. Nah, daripada kita tambah bingung, mending kita diskusi aja sama pendeta kan? Nah, yaudah. Oke teman-teman, kita akan diskusi lagi bersama Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connections. bersama dengan Pendeta Benny dan bersama kita sini. Shalom Pendeta. Salam pendeta. Baik-baik sehat ya. Puji Tuhan sehat pendeta. Nah, ini karena kita langsung diskusi aja kali ya, karena banyak banget nih pertanyaan yang mesti kita tanyakan. Nah, Aurel tadi ada pertanyaan nih pendeta. Iya, betul benar Pendeta. Mengapa Tuhan mengizinkan dosa ada di muka bumi? Nah, Iya. Mengapa Tuhan izinkan? Kita tahu bahwa pelajaran kita yang lalu ya, kita sudah pelajari waktu kejadian pasal pertama. Memang Allah sebenarnya Allah tidak nikah, tapi kejatuhan daripada Lucifer itu ya, malaikat dari seorang malaikat yang juga suci karena dia meninggikan dirinya, dia coba untuk melakukan segala sesuatunya yang membuat dia jadi seolah-olah oke, saya bisa dong ini nggak adil dan sebagainya. Akhirnya dia pupuk terus sampai akhirnya dia dibuang ke bumi ini. Sebenarnya dia kan coba ke tempat lain, tapi bumi ini yang jatuh pada waktu Adam dan Hawa. Nah, di pelajaran kita ini menekankan pada bahwa sebenarnya Tuhan lihat walaupun kamu itu melakukan hal tersebut, walaupun kamu itu protes dengan apa yang saya lakukan ya pada Lucifer pada waktu itu, sebenarnya Tuhan lihat ya, tapi dia tetap melakukannya tanpa mau untuk mendengar ataupun nasihat daripada Tuhan. Nah, kan tadi berarti kan kita selama ini, maksudnya selama pelajaran ini kita membahas tentang Musa kan Pak Pendeta. Ya. Nah, dalam pelajaran mengenai Musa ini sebenarnya apa yang menjadi aplikasi untuk kita teman-teman orang muda Pendeta?
Iya, di pelajaran kita kali ini lebih menekankan kepada kita siapa sih Tuhan itu, gitu loh. Siapa sih Tuhan itu? Ya, bukan dari segi Musanya, bukan dari segi Musa, tapi siapa Tuhan itu, segi Tuhannya, bahwa Tuhan itu tahu Musa itu memang orang yang sudah masuk ke istana, kita tahu ya, dia dididik untuk jadi seorang pembesar nantinya, tapi kan dia ngambil jalannya sendiri kan, dengan tadi sudah kita pelajari, dengan membunuh orang lain yang bukan bahasanya waktu berantem, gitu kan. Akhirnya kan dia rasa bahwa saya bisa mengatasi. Padahal jalan Tuhan kan sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Itu sebabnya pelajaran kita katakan bahwa Tuhan lihat itu, tapi Tuhan masih kasih kesempatan sama dia untuk dididik loh. Ya. Dididik di padang gurun dia selama sekian lama itu 4 tahun itu untuk mendapatkan pendidikan sebagai apa yang Tuhan inginkan untuk dia boleh lakukan. Aku ada pertanyaan lagi, Bu Neta. Seberapa sering sih kita mendengar panggilan Tuhan dalam diri kita, atau dengan cara apa kita dapat tahu kalau Tuhan itu, kalau ada panggilan dari Tuhan? Nah ini menariknya pelajaran sekolah sahabat kita di sini. Yang untuk ini ya, pelajaran sahabat kita lebih melihat, kan judulnya aku lihat, aku dengar, aku tahu. Kemudian itu aplikasinya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Tadi ada pertanyaan. Oh, seorang dipukul sama usia berapa tadi tuh? 14 14 tahun mukul 5 Iya. tahun. Iya. Kalau kita melihat, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau Tuhan melihat, apakah sama dengan apa yang kita lihat? Ya. Maksudnya, mungkin kalau kita lihat anak kecil pun ya, kita mau marahin yang 14 tahun. Ya. Anak kecil yang bikin begitu, cara kita menyampaikannya mungkin dengan marah. Ya, dengan marah. Tapi sebenarnya dengan marah itu kita menyelamatkan yang 5 tahun, tapi tidak menyelamatkan yang 14 tahun. Bisa ya? Jadi yang 14 tahun bisa, ini om ngapain sih marah-marahin aku? Ya, mungkin dia pada segitu. Atau dia bela dirinya bahwa anak 5 tahun ini salah dan lain sebagainya. Ya, tidak menyelamatkan. Padahal sebenarnya pelajaran sekolah sahabat kita katakan, Tuhan itu mau menyelamatkan semua, baik bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lainnya. Ya, bahkan ada ayat katakan dalam Amos juga katakan bahwa bangsa-bangsa lain juga Tuhan ingin supaya selamat, bangsa Filistin sekalipun Tuhan ingin agar selamat. Jadi cara melihat yang Allah berikan bahwa jangan menganggap bahwa saya sudah bangsa pilihan, maka otomatis apa yang saya lakukan benar di hadapan Allah. Belum tentu. Allah juga memilih bangsa lain untuk menjadi umatnya gitu loh. Untuk jadi umatnya, Allah juga memilih siapapun orang untuk jadi anak-anaknya. Nah harusnya sama kita perlakukan kepada orang lain. Nah, ini ada pertanyaan menarik banget. Kalau misalkan tadi kita membahas tentang kisah tentang Musa, di mana Tuhan itu tadi yang sudah kita lihat ada di semak terus berbicara kepada Musa. Itu kan zaman dulu pendeta. Lalu kalau untuk zaman sekarang, kalau misalkan saat ini tuh seperti apa sih suara Tuhan untuk kita, mungkin dari media-media yang lain kah, atau mungkin ada jawaban dari pendeta? Iya, banyak sebenarnya ya, tergantung kita peka terhadap suara itu. Misalnya tadi saya kasih contoh, atau pelajaran sekolah saya kasih contoh, anak 5 tahun dengan 14 tahun. Ya, kita melihatnya sebagai apa? Ya, harus kita tolong dua-duanya. Kita harus tolong dua-duanya. Jadi tidak menyalahkan yang satu kemudian membenarkan yang satu. Tidak demikian, tapi menolong mereka. Jadi kita itu dimintakan untuk bahwa oke, ya, cara pandang saya seperti ini. Ya, saya mau seperti ini. Jadi untuk melatih itu harus kita latih diri kita. Kadang-kadang mungkin hal-hal kecil lah ya. Hal kecil seperti tadi di jalan ada atau ketidakadilan, ya, ada bacaan atau pernah dengar, ya, orang mungkin lihat ibu-ibu yang jualan barang salak, ya, katakan ada salak, kemudian kasihan nih ibu, dia borong airnya semua, ya, mau manis mau enggak itu salak urusan belakangan, tapi dia mau menolong itu ibu, ya,
dan ibu itu begitu bersyukur karena ditolong oleh. Jadi seberapa peka sih kita, atau memang anak-anak di lampu merah lah ya, jualan tisu, jualan air minum, atau kita katakan, ini anak-anak nih, ini aja ya, atau memang kita bantu walaupun kita tidak membutuhkan barang itu sekalipun ya. Jadi seberapa jauh kita memanggil dengan suara Tuhan itu, seberapa jauh kita melihat akan kekurangan orang lain untuk menyelamatkan mereka. Tujuannya, jangan lupa ya, tujuannya untuk menyelamatkan ya. Tujuan Allah itu kan kepada manusia untuk diselamatkan, bukan untuk Allah memisahkan ini orang yang baik sudah akan nggak baik seterusnya, tidak. Itu tujuannya untuk menyelamatkan. Jadi bagaimana menyelamatkan orang-orang itu yang harus kita pupuk dalam diri kita, dan itu harus latihan. Itu harus latihan. Kita harus melatih diri kita untuk peka terhadap juga kebutuhan orang lain, terhadap keselamatan orang lain. Kalau kita nggak peka ya, di sekolah ini lah, misalnya ada teman kita yang ya kalau menangkap satu pelajaran susah, kan biasanya gitu ya, nggak semua anak tuh bisa semua pelajaran. Ada dia bisa, oke, untuk matematik dia bisa ya, tapi untuk ini nggak bisa ya. Saya termasuk orang yang bisa gambar. Kalau menggambar sudah nyerah lah. Gambar ya. Jadi kadang-kadang teman tuh bantuin, di sini gambarnya gini Ben. Jadi untuk gambar ya. Jadi tujuannya supaya selamat. Jadi kalau di sekolah itu bantu teman ya, tapi bukan kasih contekan waktu ulangan ya. Maksudnya bantu teman untuk ajar kita kelebihannya mana sih. Oh, teman saya kurang di kalau kalian ambil IPA misalnya ya. Oh, dia kurang di pelajaran ini. Saya coba, kenapa sih kamu nggak ini? Ini kan begini kita ajari. Tujuannya menyelamatkan, bukan tujuannya supaya biarin aja dapat 0, gue dapat 100. Enggak seperti itu. Jadi kepekaan kita itu harus kita latih. Berarti kepekaan ya pendeta. Iya. Kalau makna teladan Musa bagi kehidupan kita tuh apa sih pendeta? Gimana? Makna teladan Musa bagi kehidupan kita. Iya. Yesus juga kan gitu. Yesus kan tujuannya untuk menyelamatkan. Ya. Bayangkan, ini muridnya 12 yang dekat ya, dekat 12. Dia tahu nih satu nih akan inikan saya. Tapi kan tetap dia coba terus untuk mengingatkan ya. Coba terus mengingatkan sampai pada terakhir juga ya, di Taman Getsemani misalnya masih diingatkan. Untuk itu kamu datang dengan mencium aku, kan itu. Tujuannya tetap menyelamatkan. Jadi penyelamatan itu jadi kunci dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Bahwa Tuhan juga melihat tuh kesesaran orang lain. Tuhan juga melihat apa yang dilakukan orang lain. Tuhan juga melihat kesusahan daripada orang lain. Ya. Siapapun dia selama di muka bumi ini. Ya. Tidak harus, saya orang yang baca Alkitab. Ya, maka Tuhan akan lihat saya. Tuhan tidak lihat orang yang tidak baca Alkitab. Tidak. Karena tujuan Tuhan juga menyelamatkan mereka. Untuk mereka juga nanti rajin baca Alkitab, rajin belajar sekolah sahabat, dan lain sebagainya. Nah, pendeta, waktu itu aku pernah ketemu di pendeta. Menarik, jadi aku pernah dengar cerita, jadi ada satu orang ini, dia tuh menganggap, katanya dia belajar tentang bahasa roh. Jadi katanya dia menganggap bahwa suara Tuhan itu cuma berasal dari suara roh. Jadi katanya dia ketemu dari mimpi, dari apa, dan dia katanya setiap kan tadi kata Pak Pendeta, mungkin ada orang yang peka terhadap kita, dan mungkin itu maksudnya jawaban dari Tuhan atas doa-doa kita. Nah, kalau dia bilangnya dia dari mimpi, dari segala macam, dia tidak percaya sama perkataan orang nih pendeta. Nah, kalau misalkan kita ketemu sama orang yang mungkin mempunyai hal yang seperti itu, kepercayaan seperti itu, mungkin apa yang mesti kita sebagai orang yang mungkin sebagai, bisa dibilang yang peka terhadap dia, kalau misalnya dia tidak peka, kayak gimana Pak Pendeta? Iya, kita bisa menolong, ya tentunya tidak dalam waktu yang cepat. Yeah. Kalau sekarang saya ngomong, kemudian dia berubah, karena itu pasti sudah terbentuk lama kan. Untuk merubahnya juga butuh waktu yang lama. Jadi kita bisa berikan bagaimana Allah menyelamatkan, bagaimana Yesus menyelamatkan kita, bagaimana Yesus berkorban bagi kehidupan kita, bagaimana Yesus memberikan yang terbaik ya untuk supaya kita boleh selamat.
Dan gambaran-gambaran itu digambarkan dengan pelajaran sekolah sahabat kita tadi hari ini katakan bahwa Allah itu melihat segala sesuatunya, dia dengar seruan semua orang, ya, dia dengar seruan semua orang. Kalau orang tersebut yang kamu sebutkan tadi itu memang ingin lebih jauh mengenal Tuhan, maka dia akan dapatkan Tuhan dengan baik. Nah, gak terasa nih diskusi kita udah mau berakhir. Pendeta Medi mungkin bisa kasih 1 dan 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya, menguatkan iman kita semua. Dan sekalian doakan kami, Pak Pendeta. Baik, kepada semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran Cornerstone kita memberikan pada kita, aku lihat, aku dengar, aku tahu, yang memberikan contoh daripada kehidupan Musa pada waktu Allah memanggil dia untuk masuk dalam pelayanan sebagai pemimpin nantinya. Awalnya dia rasa bahwa dia sudah cukup ilmu pengetahuan, dia cukup punya kekuatan. Tapi bukan cara Allah seperti itu. Allah melatih dia di padang gurun dalam kehidupannya untuk lebih tahu. Pelajaran kita lebih menekankan pada bahwa siapapun yang berseru pada Allah, Allah akan mendengar. Siapapun yang datang kepada dia, dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Tujuannya adalah supaya kita semua selamat. Jadi apapun, siapapun kita, mari datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih karena kami diingatkan kembali bagaimana begitu besar kasih Tuhan bagi kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk lebih mencintai orang lain, untuk membawa mereka mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan pada saat ini, Tuhan kiranya memberikan jalan keluar bagi mereka dan menjawab doa-doa mereka, agar mereka pun boleh bersuka dan bergembira karenanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di Cornerstone di studio ini dan juga Pendeta Benny Tambunan. Terima kasih Pak Pendeta. Semangat terus dalam pelajaran Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di dalamnya. Banyak sekali janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.